Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema The Salt of the Earth. Garam dunia. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa pada waktu kita terima Yesus, that is not the end of our faith journey, but it is the beginning of our faith journey. Masalahnya kenapa? Masalahnya waktu kita terima Yesus, kita nggak langsung mati. Kalau kita langsung mati, that is the end. Itu titik, ya kan? Masalahnya setelah saudara terima Yesus, lahir baru, saudara masih hidup sekarang. Saudara masih ada. Dan saudara perlu tahu bahwa ketika Tuhan kasih kesempatan kita untuk hidup setelah kita percaya, artinya Tuhan punya misi dalam hidup kita. Dan Alkitab selalu bilang dalam banyak ayat Alkitab mengungkapkan bahwa selama kita hidup, kita ini diizinkan hidup sama Tuhan. Tuhan itu punya rencana supaya apa? Supaya kehidupan kita itu menjadi dampak buat orang lain. Karena itu sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus bilang apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah, jadilah dampak dari firman yang ada di dalam hidupmu. Di dalam bahasa yang lain, Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 13, dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya baca ini berulang-ulang, saudara. Dan ayat ini berlalu begitu saja. Sampai satu kali ketika saya baca ayat ini, saya dapat satu pesan Tuhan yang membuat saya melihat ayat ini lebih dalam dari sebelumnya. Yesus bilang begini, garam, satu-satunya kegunaan dan kebanggaan garam adalah karena dia bisa memberikan rasa asin. Waktu garam itu walaupun bentuknya masih ada, butirannya masih bisa kita pegang, kita masih bisa lihat bentuknya. Tapi garam itu tidak lagi memberikan rasa asin, keberadaan dia nggak ada gunanya. Itu maksudnya tadi. Selain dibuang dan diinjak orang. Tahukah saudara bahwa Tuhan sedang kasih satu peringatan yang keras di sini buat kita. Tuhan bilang kamu adalah garam dunia, artinya apa? Kalau selama kamu masih ada di dunia, orang masih bisa lihat kamu, orang masih bisa nyentuh kamu, orang masih bisa merasakan kehadiran kamu. Tetapi kehadiran kamu itu nggak bisa memberikan dampak buat orang lain. Tuhan bilang lewat perumpamaan ini apa? Kamu ada juga nggak ada gunanya. Bisa ngerti maksud saya? Kamu ada dan nggak ada itu nggak ada bedanya. Dan ditambahin di belakang, bukan hanya nggak ada bedanya, tetapi apa yang akan diperlakukan orang sama kita kalau hidup kita nggak bisa memberikan rasa, kita akan dibuang dan diinjak orang. Itulah sebabnya ada banyak orang Kristen yang nggak memberi dampak di luar sana, hidupnya diinjak-injak orang. Hidupnya dibuang sama orang. Dia mah ke gereja doang, tapi hidupnya mah sama kayak kita. Dibuang, diinjak orang. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa setiap hari ketika kita hidup, pastikan bahwa hidup kita itu menjadi dampak buat orang lain. Memberi rasa artinya hidup kita menyentuh kehidupan orang lain. Sama kayak berbuah, Tuhan bilang kita mesti berbuah. Karena itu kita mesti ditanam dulu supaya kita bisa berbuah. Kalau saudara nggak pernah ditanam, saudara nggak bisa berbuah. Berbuah itu apa maksudnya? Berbuah itu bahwa hidupmu bisa dirasakan sama orang lain. Kehadiran saudara dirasakan menjadi berkat buat orang lain. Kehadiran saudara dirasakan membawa sesuatu buat orang lain. Nah, kita nggak bisa hidup sendirian. Setiap hari kita pasti berhubungan dengan orang. Kita kerja, kita berhubungan dengan orang lain. Kita di rumah, kita berhubungan dengan orang yang ada di dalam rumah kita. Karena itu saudara, saya berikan tiga hal yang simple yang bisa saudara lakukan. Bagaimana di dalam hubungan saudara dengan sesama, dengan orang yang saudara ketemu tiap hari, hidup saudara bisa memberikan rasa. Hidup saudara bisa menjadi dampak. Yang pertama, kalau saudara ingin hidup saudara jadi dampak dalam hubungan saudara dengan orang lain, hal yang pertama yang harus saudara lakukan adalah bangunlah integritas di dalam hubungan saudara. Saudara harus membangun integritas di dalam hubungan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Anda harus memastikan bahwa ketika Anda berhubungan dengan orang lain, Anda itu membangun integritas. Perhatikan, integritas itu dibangun ketika saudara membangun hubungan dengan jujur dan tulus. Itu dua kata kunci yang harus saudara ingat. Integritas itu dibangun dari apa? Dari ketulusan dan kejujuran. Dan ini adalah dasar dari sebuah hubungan yang sehat. Ketika sebuah hubungan ditandai oleh motivasi tertentu, maka hubungan itu tidak akan sehat. Hubungan yang dibangun di atas ketulusan dan kejujuran adalah hubungan yang tidak memiliki hidden agenda. Saudara berhubungan dengan orang lain, saudara nggak punya hidden agenda. Saudara nggak punya shadow mission. Saudara nggak punya maksud tertentu. Saya mau berteman sama kamu because I know you. Bukannya I know your car. Halo? Saya mau berteman sama kamu because I know you, bukan I know your bank account. How much money do you have? How big is your house? How success is your company? Bukan karena kesuksesan kamu, bukan karena sesuatu di luar kamu. But it is because of you. Karena saya tahu pribadi kamu. Karena I know your personality. Ngerti gak saudara? Itu alasan yang paling dasar. Yang sebetulnya harus kita bangun di dalam sebuah hubungan. Bukan karena embel-embel yang lain. Kayak gini nih. Kayak dulu pertama kali kita gak ngumumin lagi siapa pengkhotbah minggu depan. Itu banyak jemaat telepon. Pasti Pak Apolos juga ditelepon. Pada nanya, kenapa kok gak diumumin? Minggu depan siapa ya? Oh ada pembicaranya. Iya siapa? Tenang aja ada pokoknya. Pokoknya kita sediain. Iya siapa Pak? Yang pasti si pendeta. Saya bilang, nggak mungkin ustadz yang berdiri di sini. Kepengen tahu siapa Pak begini. Kenapa ibu mau tahu? Iya kita pengen tahu aja. Emang kalau pembicaranya nggak sesuai, ibu nggak mau ke gereja. Saya bilang, Bu, siapapun yang bicara di sini, ibu mesti ke gereja. Loh kenapa? Karena ibu Kristen. Basic kan? Alasannya basic kan? Kita mesti ke gereja bukan karena pembicaranya. Halo? Ngerti gak maksud saya? Kita mesti ke gereja bukan karena ruangannya, bukan karena tempatnya. Kita mesti ke gereja karena kita Kristen. Maka hari Minggu kita harus ke gereja. Saya berteman sama kamu bukan karena embel-embel yang lain. Saya bukan ngelihat jam tangan kamu, saya bukan ngelihat dompet kamu, saya bukan ngelihat rumah kamu, saya bukan ngelihat sesuatu yang mewah dari kamu, tapi saya lihat kamu. Halo, itu kan basic. Dan sekarang jarang orang membangun hubungan dengan tulus dan jujur. Makanya sekarang susah untuk percaya sama orang. Halo. Cari orang pinter banyak. Setiap tahun lulusan luar negeri datang ke Jakarta. Anak-anak kita pulang dari luar negeri pinter-pinter. Kalau saudara mau mempekerjakan orang Kristen, you tinggal siapin lebih banyak uang untuk gaji mereka. Tapi cari orang yang dipercaya itu gak gampang. So be the one. Jadilah orang itu. Perhatikan. Waktu saudara membangun hubungan dengan dasar ketulusan dan kejujuran, apa berkat yang dirasakan dalam hubungan itu? Ketulusan dan kejujuran, perhatikan. Itu akan produce yang namanya trust. Kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah fondasi yang paling kuat in any kind of relationship. Kepercayaan itu adalah fondasi yang paling kuat di dalam semua bentuk hubungan. Name it, hubungan apa? Hubungan antara saudara dengan partner saudara. Apa dasar yang membuat saudara aman dalam hubungan itu? Trust, betul gak? Dan trust itu biasanya dituangkan di sebuah letter, di sebuah surat, MOU. Suami istri. Apa yang membuat istri aman setiap kali suaminya pergi kerja? Pulang telat nggak ditanyain. Apa? Trust. Betul nggak? Kalau istri nggak percaya sama suaminya, maka hubungannya jadi nggak enak di rumah. Suami pulang bukan disediain air panas, diendus. Takut ada minyak wangi yang lain dari yang tadi pagi. Kalau nggak ada trust di dalam hubungan suami istri, hubungan jadi nggak nyaman. Suami baru pamit berangkat kerja, baru 5 menit udah ditelepon. Ada di mana Pak? Lagi buka pagar.
Baru 5 menit. 10 menit kemudian ditelepon, Pak udah di mana? Lagi dada sama satpam depan komplek. Terpaksa dia dada karena ditelepon sama bininya. Dia mesti cari alasan. When there is no trust, you have no reason to keep the relationship. Karena hubungan itu jadi gak enak, betul ya saudara? Halo? Dalam segala macam, saudara dan anak saudara, saudara dan orang tua saudara, saudara dan teman saudara, fondasi yang paling kuat yang membuat hubungan itu bisa berdiri, kokoh dan long lasting, itu namanya adalah trust. Dan trust itu sesuatu yang gak bisa saudara ambil dari orang lain, gak bisa saudara dapatkan dengan usaha apapun. Trust itu hanya bisa kita miliki ketika seseorang memberikannya kepada kita. Saya ngobrol sama Pak Apolos, saya bilang, percaya deh sama saya Pak, saya udah kirim bukti-buktinya. Walaupun saya udah kasih buktinya, kalau Pak Apolos tetap nggak mau memberikan kepercayaan sama saya nggak punya kepercayaan itu. Bisa ngerti maksud saya? Halo? Ini adalah sesuatu yang hanya bisa kita miliki kalau orang lain memberikannya kepada kita. Tapi orang bisa memberikan kepercayaan itu sama kita kalau dia lihat kita membangun hubungan dengan tulus dan jujur. Bisa ngerti kaitannya? Halo? Jadilah berkat dalam hubungan saudara. Dengan memperlihatkan bahwa kamu nyaman berhubungan dengan saya, kamu akan aman berhubungan dengan saya karena I don't have hidden agenda. Saya nggak punya maksud berhubungan dengan kamu, you can trust me. Engkau bisa feel comfortable berhubungan dengan saya. Perhatikan di dalam Amsal 22 ayat yang ke-11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Kata suci hati itu bisa diartikan tulus dan jujur. Dan Alkitab berkata bahwa orang yang membangun hubungan dengan tulus dan jujur, raja aja mau berteman sama dia. Listen to me. Nggak usah sibuk pencitraan supaya saudara berharap orang lain dekat sama saudara. Saudara bangun pencitraan dimanapun, nggak usah sibuk gitu. Bangunlah karakter yang tulus dan jujur. Be honest. Jangan punya hidden agenda kalau saudara berhubungan dengan orang lain. Dan biarkan raja itu datang sendiri dalam hidup saudara. Saudara nggak usah sibuk mikirin gimana seorang raja akan datang dalam hidupmu. Saudara nggak usah sibuk mikirin bagaimana pembesar itu akan datang. Sibuk mikirin bagaimana saudara build your character yang tulus dan jujur. Biar Tuhan yang datengin raja itu dalam hidup saudara. Ketika Anda membangun karakter yang tulus dan jujur, Anda nggak akan pernah tahu satu hari siapa yang Tuhan bawa masuk dalam kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Stephen Covey, dia pengarang buku The 7 Habits of Highly Effective People. Dia bilang gini, kalau saya coba gunakan strategi untuk mempengaruhi orang lain, sementara pada dasarnya karakter saya itu nggak jujur dan nggak tulus, dalam jangka panjang saya nggak mungkin sukses. Dan ini diperkuat, saudara. Stephen Covey berkata begini, bahwa sukses nomor satu bukan ditentukan oleh kepandaian. Dan ini diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh UCLA, Graduate School of Management. Mereka mensurvei 1.300 senior eksekutif. Dan mereka dapatkan hasil bahwa 70% berkata integritas itu kualitas yang dibutuhkan untuk sukses. Kita dari dulu diajarin apa? Saya dulu diajarin sama orang tua saya. Belajar yang pinter ya Jeff, supaya kamu jadi orang sukses. Jangan-jangan di sini masih ada orang tua yang ngajarin anak-anak kayak gitu. So, di dalam otak saya berpikir bahwa kalau saya nggak mungkin sukses kalau saya nggak pinter. Pinter itu adalah the only way untuk sukses. Itu di otak saya. Karena tiap kali orang tua saya selalu bilang, belajar yang pinter supaya kamu sukses. Artinya kalau kamu goblok, kamu nggak bakalan sukses. Dalam perkembangannya, saya mendapatkan bahwa buat saya, saudara boleh punya different opinion. Tapi in my opinion, di dalam prinsip saya, kunci sukses nomor satu bukan kepintaran. It's just a number. Kunci sukses nomor satu buat saya adalah ketika saudara berhasil membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Kenapa kayak begitu? Karena pinter tanpa karakter yang baik, saudara nggak akan
mampu untuk kerjasama dengan siapapun. Nggak ada orang mau kerjasama dengan orang yang nggak bisa dipercaya. Halo? Saudara boleh pinter, IQ-mu boleh nopek gue kurang seprapat. Tapi kalau saudara nggak mampu untuk dipercaya sama orang lain, siapa yang mau kerjasama sama saudara? Kalau karaktermu nggak tulus, kalau saudara selalu punya niat untuk ngecia orang, dan satu hari orang tahu karakter saudara yang nggak bagus, siapa yang mau kerja sama saudara? Paper saudara, sertifikat saudara nggak bisa membuat orang itu percaya sama saudara. So saya ngomong sama anak saya nggak nuntut kamu tuh punya the highest score. Karena kalau kita ngomong sama dia untuk selalu nilai, dia akhirnya akan lihat bahwa nilai ini yang membanggakan orang tua saya. Dia akan mencapai itu dengan cara apapun. Termasuk cara yang gak halal. Tapi saya ngomong sama anak saya, kalau saya lihat kamu udah belajar, kamu udah kerja keras, tapi nilai kamu masih jelek, saya gak akan marah. Ayo kita cari tahu bagaimana. Tapi kalau kamu gak belajar, kamu dapat 100, that's not a miracle from God. Saya akan curiga sama kamu, that's demon. Jangan-jangan kerjaan setan, saya bilang. Jadi saya lebih tekankan kepada proses, karena saya percaya bahwa hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses sebelumnya. Walaupun anak saya hasilnya belum bagus, tapi kalau dia punya proses yang benar, one day dia akan tetap kerjakan itu, hasilnya pasti baik. Halo. Tapi kalau saudara tekankan dia hanya masalah numbers, nilai, dia akan berusaha untuk mencapai itu dengan cara apapun karena dia tahu itu yang menyenangkan hati orang tuanya. Halo. Dan sekali lagi saudara, ternyata orang-orang di luar sana pun tahu bahwa integritas itu adalah kunci untuk bisa sukses. Hari ini saudara, jadilah orang yang memberi dampak dengan cara apa? Bangunlah karakter yang tulus dan jujur. Sehingga saudara kalau orang tulus dan jujur, saudara nggak perlu mikir mau ngapain. Orang yang tulus dan jujur ngomong dia nggak perlu mikir. Karena dia nggak punya hidden agenda, ngerti gak? Kalau saudara adalah orang yang suka bohong, saudara mesti thinking every time. Karena saudara mesti berpikir kebohongan apa, pencitraan apa yang harus saudara bangun. Hari ini, besok, terhadap orang ini, terhadap orang itu. Tapi kalau saudara tulus dan jujur, this is me. Apa yang saya ngomong ya itu. Anda nggak perlu mikir, Anda nggak perlu capek. Anda nggak perlu buang waktu untuk mikir apa yang mau saudara ngomong. Karena apa yang saudara ngomong itu adalah saudara. Bisa ngerti maksud saya? Halo? Ini berat nih, khotbah jam segini nih. Yang nomor 2, kalau saudara mau jadi dampak buat orang lain selama saudara hidup, pastikan saudara belajar untuk ini. Do all things with all of your heart. Mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati. Why? Karena sesuatu yang dikerjakan dengan segenap hati, itu akan punya hasil yang berbeda dengan sesuatu yang dikerjakan dengan segenap hati. Benar gak? Ibu-ibu kalau buat kue segenap hati, karena menurut yang saya dengar, kalau buat kue pun saudara perlu mood yang bagus, betul ya? Ya kan, kalau buat kue segenap hati, moodnya lagi bagus, wah aduh kerjainnya segenap hati, benar-benar takarannya diukur, hasil kuenya pasti the best. Tapi bapak-bapak, jangan pernah makan kue kalau istrimu hari itu lagi bad mood. Jangan-jangan ada sianida di dalam. Dan ternyata Tuhan senang kalau kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Matius 22 ayat 37, firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Perhatikan ada satu kata yang diulang sampai 3 kali, yaitu kata apa? Segenap. Artinya Tuhan ngomong gini, if you love me with all of your heart, all of your mind, and all of your soul. Jangan setengah hati, jangan setengah jiwa, jangan setengah akal budi. Tapi cintai aku dengan segenap. Sebab ketika aku mencintai kamu, I give you all of my life. Tuhan mengasihi kita dengan segenap hatinya. Dan dia tebus kita tidak setengah lunas, tapi totally paid. Lunas seluruhnya. Sebagai bukti bahwa
Waktu Tuhan memutuskan untuk mengasihi kita, dia nggak separuh-separuh. Anda dan saya kita ditebus secara lengkap, secara sempurna. Dan harga kita sudah lunas dibayar. Yang percaya katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan buat Allah kita. Karena itu harusnya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, when you help someone, ketika saudara tolong orang lain, tolonglah orang itu dengan segenap hatimu. Jangan dengan separuh hatimu. Ketika saudara ngerjain sesuatu di kantor, kerjakanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu. Tahun 2010, saya pergi ke satu conference namanya Asia Conference. 14 tahun yang lalu, di City Harvest Church, kita bawa teman-teman kita dari volunteer dan kemudian dari full-timer, kita kasih mereka reward. Kita pilih beberapa dari antara mereka yang layak mendapatkan reward. Kita bayarin mereka semua untuk mereka liburan, dan juga sekaligus mereka belajar di conference ini. Dan saya adalah salah satu orang yang hamba Tuhan yang harus membimbing mereka, beserta dengan mereka, pergi dengan rombongan ini. Nah, ada jemaat, sepasang suami istri, teman saya juga, yang mereka mau ikut. Boleh gak saya join rombongan ini? Saya bayar sendiri, supaya saya nggak sendirian di sana. Oke. Nah, 3 bulan, kurang lebih sekitar 3 bulan sebelumnya, yang perempuan ini jatuh, kakinya patah sudah. Nah, waktu saya berkunjung ke sana, saya bilang, oke, you next year aja pergi. Ya nggak apa-apa, don't be sad, saya bilang. Next year masih ada. Oh enggak, saya tetap mau ikut. Loh gimana? Ya ini kan masih 3 bulan Pak. 3 bulan lagi saya pasti udah better, udah getting better. Udah saya bisa pakai gips kok, bisa jalan. Gitu, tenang aja saya bisa jalan. Ya saya bilang dalam hati, ya cuma kamu nyusahin gitu. Karena ini kan rame gitu kan seminar kan. Dari pengalaman sebelumnya, orang berlomba-lomba untuk masuk duduk depan. Sudah akhirnya dia insist. Pada hariannya kita berangkat dan hari pertama teman-teman semua pada naik MRT. Cuma dia nggak bisa, suami istri ini. Dan mesti naik taksi. Ya, dan saya akhirnya nemenin mereka, saudara. Naik taksi dengan harapan mobil ini bisa berhenti di pintu daripada gedung seminar. Jadi nggak usah jalan jauh. Kalau MRT kan saudara mesti jalan jauh, mesti turun di stasiunnya, jalan kemudian. Nah akhirnya kita naik taksi. Nah ketika mau sampai di satu daerah tertentu, udah deket, ya nggak deket sekali sih, tapi udah kelihatan gedungnya. Mobil kita itu di stop oleh salah seorang panitia. Dan dia bilang apa? Sorry, this is not public zone. Ini hanya untuk panitia, jadi saudara Anda mesti berhenti di sini dan Anda mesti jalan kaki. Karena mobil, selain mobil panitia nggak boleh. Nah saya udah jelasin sama dia. Kita bawa orang kakinya patah, oke. Saya ngerti, tapi sorry, this is the rule, dia bilang. Tapi orang ini kemudian bilang gini, you just wait, let's see what I can do for you. Jadi kita disuruh tunggu di taksi, saya akan coba bantu kamu. Kemudian dia pergi ke depan mobil, dia kayak lihat-lihat sesuatu dan akhirnya ada satu mobil yang lewat, dia berhentiin saudara. Dia ngomong sama pemilik mobil, gak lama dia balik ke saya dan dia bilang begini, kamu bertiga keluar, pindah ke mobil itu. Mobil itu akan bawa kamu sampai ke depan pintu gedung. Akhirnya kita keluar. Begitu kita mau masuk, kita kaget. Kenapa? Mobilnya Mercy S-Class. Mobil mewah, saudara. Gede, saudara. Rupanya yang nyetir itu, yang punya mobil itu, salah satu orang kaya juga, saudara, di gereja itu. Akhirnya kita masuk ke dalam, AC-nya dingin, mobilnya enak. Sementara saya di mobil itu, saya mundurin, majuin. Kapan lagi, saudara? Naikin gitu kan. Saya nggak bisa saya bawa pulang itu bangku, saudara ya. Saya pikir kapan lagi saya naik mobil ini. Sampai akhirnya mobil itu berhenti di depan pintu exhibition hall. Kita udah berterima kasih sekali, saudara. Udah dapat tumpangan sampai sedekat itu. Tapi ternyata waktu kita mau turun, orangnya bilang begini, saya minta form registrasi kamu nggak usah turun dulu, saya akan ambilin semua yang diperlukan. Dan kemudian dia masuk ke dalam, keluar dia bawa 3 bundel, saudara ya. Itu name tag, buku, dan lain sebagainya. Dan kemudian dia keluar bersama dengan 2 orang, yang ternyata itu adalah asyir. Dan kemudian dia bilang begini, ini semua yang kamu perluin, kebutuhan untuk seminar, kamu ikutin 2 orang asyir ini, saya udah bilang sama mereka, untuk bawa kamu ke dalam, dan dudukin kamu di tempat paling depan.
kita dapat view yang paling bagus saudara saat itu. Dan ya kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita. Dan sejak hari itu, tahun depan saya mikir siapa yang kakinya patah. Yang bisa saya ajak ke conference saudara. Rupanya dapat kemudahan saudara. Apa poinnya saya cerita ini? Kejadian ini sudah terjadi 14 tahun yang lalu, tapi saya tetap ngomongin sampai hari ini. Kenapa? Karena saya lihat apa yang mereka lakukan, itu mereka lakukan dengan segenap hati. Mereka nolong kita dengan segenap hati. Mereka nggak memberikan sesuatu yang biasa yang bisa dilakukan oleh orang lain, tapi mereka berikan lebih daripada apa yang orang lain lakukan. Dan itu jadi dampak, jadi berkat buat saya dan tim pada waktu itu. Dan sampai hari ini kita nggak bisa lupa apa yang mereka perbuat. Dan itu yang akan terjadi kalau saudara melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Saudara akan dapat hasil yang berbeda. Please remember this, yang sama itu nggak akan pernah menarik. Sesuatu yang sama itu nggak pernah menarik. Kalau hidupmu nggak menarik buat orang lain, jangan-jangan hidupmu nggak berbeda dengan orang dunia, walaupun kau pergi ke gereja. Halo? Sesuatu yang sama itu banyak. Sesuatu yang sama itu nggak akan tinggi nilainya. Yang berbeda selalu menarik perhatian. Dan ini challenge buat kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang berbeda di marketplace, di tempat kita bekerja, di keluarga kita. Berbeda dalam arti apa? Saya cinta Tuhan, Yesus ada dalam hidup saya, dan saya kalau kerjain sesuatu, saya akan mengerjakan sesuatu dengan segenap hati sehingga saya mampu untuk menghasilkan sesuatu yang extraordinary. Bukan sesuatu yang biasa. Waktu saya bikin laporan keuangan, saya nggak mau bikin laporan keuangan yang biasa. Tapi saya mau bikin sesuatu yang berbeda sehingga saya bisa lebih daripada yang lain, sehingga orang tertarik untuk melihat chapter of my life. Dan itu challenge buat kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kalau saudara ingin menjadi dampak, jadilah orang yang menambahkan nilai dalam hidup orang lain. Paulus itu adalah rasul yang pelayanannya paling luas dampaknya. Dan Paulus itu menjadi berkat buat begitu banyak orang. Kenapa? 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, ini ayat yang terakhir. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan apa saudara? Menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Paulus itu jadi orang yang pelayanannya berdampak luas dalam Alkitab karena ternyata dia orang yang suka menambahkan. Nah, John Maxwell berkata dalam bukunya Winning with People, dia bilang ada 4 jenis orang. Tapi saya sharingkan 2 aja. Ada orang yang selalu mengurangi orang lain. Oh, kalau ketemu sama tuh orang ya, sukacita kita diambil. Kita datang senang-senang, pulang kok kayaknya sedih, kesel gitu kan. Kita datang gak mikir apa-apa, pulang jadi marah. Ternyata orang ini ngomongnya negatif terus. Jadi mengurangi sukacita kita, mengurangi, bahkan duit kita kurang kalau ketemu sama orang ini. Nanya, obeng ada gak? Nggak ada. Tang ada gak? Nggak ada. Gopeceng ada gak? Pinjem dong. Terakhir gopeceng saudara, dia pinjam duit. Selalu mengurangi. Tapi ada juga orang, kata John Maxwell, tipe orang yang selalu menambah. Kalau ketemu dia happy loh. Kita datang lemes, gak semangat, ketemu dia, pulang jadi semangat lagi. Kita datang udah mau nyerah, ketemu dia, pulang on fire lagi. Dia menambahkan sesuatu. Menambahkan energi. Kita pulang, kita datang pikirannya negatif, ketemu sama dia, pulang pikirannya jadi positif. Ini orang yang menambahkan. Dan saya yakin saudara akan lebih milih ketemu orang yang kedua daripada yang pertama. Betul gak? Karena orang yang pertama selalu ngurangin. Ngurangin harta saudara juga. Makan maunya ikut tapi gak mau bayar. Tiap kali makan rame-rame selalu ikut. Siap kali dengar temannya bilang, minta bill dong. Aduh gue sakit perut nih. Pergi ke toilet sampai teman-temannya pulang dari restoran dia belum keluar dari toilet sudah. Jangan jadi orang yang mengurangi, tapi jadi orang yang menambahkan nilai. Pastikan orang yang ketemu dengan saudara itu bertambah sesuatu dari hidup saudara. Saya orang yang nggak bisa diem saudara. Jadi saya sering keluar kota, kebanyakan ke Surabaya untuk pelayanan.
Ya bulan ini pun udah 2 kali saya ke Surabaya. Saya kalau naik Grab, ya keluar dari Grab, begitu nyampe di airport, keluar dari mobil Grab, saya tahu dia asalnya dari mana, anaknya berapa, istrinya orang mana, bahkan gajinya berapa saya tahu. Makanya hati-hati semobil sama saya. Kenapa? Karena saya berusaha sepanjang perjalanan saya mau menambahkan sesuatu dalam hidupnya. Jadi saya cari celah, saya buka omongan ngefek kiri, ngefek kanan, sampai akhirnya pasti ketemu cek di mana saya bisa memberikan sesuatu dalam hidup dia. Entah itu ilmu, entah itu saran, entah itu sesuatu, dan saya senang lakukan itu setiap kali saya ketemu sama orang. Saya naik ojek di motor pun saya ajak ngomong orangnya. Saya pengen dalam hidup saya not a second saya lewati tanpa saya berikan dampak buat hidup orang lain. Makanya kalau saudara ikutin IG saya, setiap pagi jam 5:30 saya selalu taruh posting quote di Reels dan juga di feed sama di IG story saya. Di bawahnya tuh ada hashtag. Hashtagnya apa? 1 kebaikan tiap hari. Karena saya kepengen orang yang baca itu, mereka berpikir tiada hari yang tanpa mereka lewatkan tanpa berbuat 1 kebaikan. Walaupun itu kebaikan yang kecil. Dan saya berdoa supaya saudara menyesal jika dalam 1 hari saudara tidak berbuat 1 kebaikan. Saudara mungkin berpikir, Pak, saya mungkin buat kebaikan buat 1 orang. Saya nggak tanya jumlahnya berapa orang. Mungkin saudara cuma buat kebaikan buat 1 orang. Nggak bisa buat banyak orang. Tapi percayalah saudara, buat 1 orang yang saudara sentuh hidupnya, saudara adalah malaikat buat dia. Saudara adalah malaikat. Nggak usah mikir panjang-panjang. Pikirin hari ini 1 orang Tuhan. Siapa yang bisa aku rubah? Hari ini 1 orang Tuhan. Kalau setiap hari saudara buat sesuatu buat 1 orang, merubah hidup 1 orang, maka dalam 1 tahun ada 365 jiwa yang saudara rubah hidupnya. Nggak usah muluk-muluk deh. 1 minggu 1 aja. Kalau saudara pemimpin di dalam perusahaan, saudara punya kesempatan yang besar untuk saudara bikin planning 1 minggu 1 karyawan saya akan panggil untuk makan sama saya. Ngobrol. Tanya dia, keluarganya, sekolahnya, anaknya, dan terakhir sebelum dia pisah sama saudara, saudara tanya, what can I do for you? Apa yang bisa saya buat keluargamu, buat you personally, buat keuanganmu, buat anything. Dan waktu dia keluar dari ruangan, dia akan ngomong sama semua teman-temannya, bos kita begini loh. Bos kita begini. Kalau 1 minggu 1 karyawan saudara panggil, 1 tahun 52 orang yang saudara rubah hidupnya. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menginspirasi saudara. Jangan lewatkan 1 hari tanpa menambahkan sesuatu dalam hidup orang lain. Jangan lewatkan 1 hari tanpa hidupmu memberikan dampak. It's a simple thing. Saya kasih contoh ya. Simple thing, saya kasih contoh. Anda keluar, Anda pergi ke tempat parkir, masuk mobil, Anda lihat satpam. Waktu Anda kasih dia duit, Anda menambahkan sesuatu dalam hidup. Kalau Anda ingin menambahkan sesuatu lebih besar, kasih dia dalam jumlah yang gak biasa. Anda gak akan pernah bisa memperkirakan reaksinya ketika dia terima. Kadang-kadang satpam dikasih duit 50 ribu kayak dikasih 50 juta loh. Ada orang dikasih duit 50 ribu sama saya, dia nangis. You never know. Bahwa yang kecil buat kita ternyata memberikan dampak besar buat hidup orang lain. So jangan berpikir untuk banyak. Nggak usah berpikir untuk jadi dampak 1000 orang. Start from 1 person. 1 orang aja. Yang saudara ketemuin di toilet. Yang saudara ketemu di jalan, penjaga toko di bawah, yang saudara ketemu di parkir, pikirin 1 orang dulu aja. Kalau you can give to more people, that's good.